Seperti yang kita ketahui, konsumsi listrik di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilansir dari Databox, grafik konsumsi listrik terus meningkat setiap tahunnya. Menurut laporan Kementerian ESDM, konsumsi listrik per kapita Indonesia pada 2022 mencapai 1.173 kWh per kapita. Level konsumsi tersebut naik sekitar 4% dibanding pada tahun 2021, sekaligus menjadi rekor tertinggi baru dalam 5 dekade terakhir. Maka dari itu, diperlukan pengetahuan mengenai probabilitas dan statistik untuk memprediksi konsumsi listrik pada tahun kedepannya. Saya, Muhammad Rizal Dwi Nuralan, akan membahas mengenai penggunaan ilmu probabilitas dan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel independen X dan variabel dependen Y. Dalam regresi linear sederhana, kita menggunakan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen untuk membuat prediksi. Berikut adalah contoh analisis regresi linear sederhana menggunakan Excel. Nah, di sini untuk variabel X-nya kita menggunakan tahun, dan untuk variabel Y-nya yaitu konsumsi listrik rumah tangga. Sebagai contoh, pada tahun 2015 konsumsi listrik rumah tangga yaitu sebesar 88.742,25 GWh, dan pada tahun 2022 yaitu mencapai 119.326,82. Kemudian bagaimana cara mengetahui atau menghitung regresinya? Kita masuk ke dalam menu data, kemudian data analisis, kemudian pilih regresi, lalu klik OK. Kemudian kita melakukan input year-nya, kita klik dari judul dan enter. Untuk X-ring-nya juga dari judul, enter. Karena kita juga menggunakan judulnya, jadi kita centang pada menu label. Kemudian untuk outputnya kita menggunakan new worksheet. Jika sudah, lalu klik OK, dan kita mendapatkan hasil dari regresinya. Kemudian kita copy saja untuk koefisiennya. Isi A, B. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui nilai pada prediksi konsumsi listriknya? Yaitu kita tinggal masukkan rumus sama dengan B dikali dengan X lalu ditambah dengan A, lalu enter. Nah, kemudian akan keluar data seperti ini. Kemudian bagaimana cara ini, kan mendapatkan hasil 0 ya. Bagaimana cara untuk mengetahui hasil dari semua data ini? Kita tinggal absolutkan saja. Lalu klik enter. Nah, kemudian akan keluar nilai dari prediksi konsumsi listrik dari tahun 2015 hingga tahun 2030. Kemudian dapat dilihat pada hasilnya tadi seperti ini.
dapat kita analisis untuk nilai korelasi dapat didapatkan dari multiple R, yaitu sebesar 0,988, yang berarti nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,9988 yang termasuk dalam kategori kuat. Dapat dilihat di sini 0,988 termasuk dalam kategori korelasi yang kuat. Kemudian untuk nilai koefisiennya didapatkan dari R² sebesar 0,977, yang berarti nilai koefisien determinasi 0,977 atau 97,7%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 97,7%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu untuk nilai signifikansinya yaitu 3,49, dapat dianalisa, yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa, yaitu alfanya 0,05, jadi 3,46 lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa X atau tahun berpengaruh positif terhadap konsumsi listrik Y, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Bagaimana cara mengetahui berpengaruh positif? Dapat dilihat dari tahunnya ini positif, berarti berpengaruh positif. Untuk persamaannya kita tulis dulu untuk Y, untuk X sama dengan tahun, kemudian untuk Y sama dengan konsumsi listrik rumah tangga. Nah, jadi persamaannya yaitu Y sama dengan, untuk persamaan regresinya Y sama dengan B. Jadi untuk persamaan regresinya yaitu dapat ditulis Y sama dengan A ditambah BX. Dapat ditulis Y sama dengan A-nya yaitu minus 9356618 ditambah 4686,307 X. Jadi untuk persamaan dari regresinya yaitu ini. Jadi prediksi konsumsi listrik di masa depan dapat memberikan panduan bagi penyedia energi untuk mengembangkan infrastruktur listrik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Prediksi tersebut dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta membantu dalam upaya mempercepat transisi ke energi bersih seperti energi terbarukan. Prediksi ini juga dapat membantu rumah tangga dalam perancangan penggunaan energi mereka di masa depan. Sekian penjelasan saya mengenai penggunaan ilmu probabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.